Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Yeti Nur Izzati. Kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Yang akan kita pelajari adalah tipe konsumen, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen, teori perilaku konsumen baik dilihat dari nilai guna kardinal maupun ordinal, hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2, juga kurva indifferent. Yuk kita mulai dari yang pertama adalah tipe konsumen. Tipe konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Konsumen rasional artinya konsumen yang bertindak secara rasional atau berdasarkan logika. Artinya di sini bahwa konsumen akan membeli barang-barang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sedangkan konsumen irasional adalah konsumen yang bertindak atau berperilaku secara irasional, jadi tidak berdasarkan logikanya. Ia akan membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan dia membeli barang karena ikutan temannya, karena gengsi, kalau misalnya takut dikatakan kurang update dan lain-lain. Tentunya yang diharapkan kita berperilaku secara rasional. Jadi, jadilah konsumen yang rasional, yaitu yang membeli barang-barang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya adalah faktor yang timbul berasal dari dalam diri konsumen. Contohnya adalah pendapatan, yaitu uang yang dimiliki konsumen, motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada konsumen tersebut, selera adalah keinginan dari konsumen, dan sikap atau gaya hidup yaitu kecenderungan seseorang untuk bergaya hidup mewah ataupun sederhana dari konsumen. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang timbul berasal dari luar konsumen tersebut. Contohnya adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dianut oleh konsumen sesuai dengan tempat tinggalnya, status sosial, status yang dimiliki konsumen, apakah statusnya adalah status ekonomi yang tinggi, menengah, ataupun rendah. Dan harga barang, yaitu harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan harga barang masing-masingnya. Teori perilaku konsumen kita bedakan menjadi dua, yaitu nilai guna kardinal dan nilai guna ordinal. Asumsi dari nilai guna kardinal adalah yang pertama, kepuasan dapat diukur dengan uang atau satuan lain yang tetap. Jadi di sini apabila kita mengkonsumsi suatu barang, maka tingkat kepuasannya dapat diukur berapa rupiah. Yang kedua, penilaian bersifat subjektif. Artinya di sini orang A dengan orang B akan memiliki nilai kepuasan yang mungkin berbeda atas konsumsi barang yang sama. Asumsi yang ketiga adalah kepuasan bersifat independen dan bersifat aditivitas. Independen artinya adalah saling bebas. Artinya di sini antara konsumen A dan konsumen B bebas untuk menentukan berapa nilai tingkat kepuasannya meskipun mengkonsumsi barang yang sama. Bersifat aditivitas artinya penjumlahan. Jadi misalkan si A mengkonsumsi 1 pizza, kemudian dia menambah menjadi 2 pizza, maka tingkat kepuasan 2 pizza dan 1 pizza ini berbeda tingkat kepuasannya, di mana tingkat kepuasan satu konsumsi pizza misalkan 10. Kemudian tingkat kepuasan konsumsi 2 pizza adalah 15. Jadi di sini tingkat kepuasan 2 pizza merupakan total dari tingkat kepuasan mengkonsumsi 1 dan 2 pizza.
Kemudian asumsi yang keempat adalah konsumen bersifat rasional. Artinya konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dengan dipikir terlebih dahulu untung atau ruginya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berikutnya nilai guna ordinal. Asumsi yang pertama adalah tingkat kepuasan dapat diurutkan dalam tingkatan tertentu. Jadi di sini tingkat kepuasan ada yang tingkat kepuasan yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Asumsi yang kedua adalah tingkat kepuasan digambarkan pada kurva indifferent. Kurva indifferent menggambarkan pilihan kombinasi barang yang akan mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada berikutnya. Asumsi yang ketiga adalah bersifat transitivitas. Artinya, konsumen dapat memilih pilihan yang terbaik dari pilihan yang tersedia. Jadi kalau misalnya ada beberapa pilihan, maka konsumen dapat memilih di antara pilihan yang tersedia itu mana menurutnya yang pilihan yang terbaiknya yang akan dipilih. Kemudian terakhir asumsinya adalah konsumen bersifat rasional. Sama seperti nilai guna kardinal, maka konsumen juga bersifat rasional pada nilai guna ordinal. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, nilai guna total atau total utility. Yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility. Yang ketiga, hukum Gosen 1 yang membicarakan tentang nilai guna marginal yang semakin menurun atau diminishing of marginal utility. Yang keempat, hukum Gosen 2 yang mengatakan tentang nilai guna marginal yang sama atau the same of marginal utility. Masing-masing istilah tersebut akan kita bahas satu persatu. Kepuasan konsumen dapat diukur dari nilai guna total dan nilai guna marginal dari barang atau jasa. Nilai guna total atau total utility adalah seluruh kepuasan yang dinikmati konsumen atas barang atau jasa tertentu. Disimbolkan TU sama dengan TUX. Jadi total utility sama dengan total utility atas barang X. Yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility adalah kepuasan tambahan akibat pertambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Disimbolkan MU sama dengan delta TU dibagi dengan delta X. Jadi marginal utility adalah pertambahan total utility dibagi dengan pertambahan dari barang yang dikonsumsinya. Nah, delta TU sama dengan TU2 dikurangi TU1 dibagi delta X, berarti X2 dikurangi X1. Pembahasan tentang hukum Gosen 1, hukum Gosen 2, dan kurva indifferent akan kita lanjutkan pada bagian kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.